Kami dari panitia pun berharap dengan adanya Rakernas di Sumatera Barat ini akan melahirkan pemerintah yang akan mendorong yang akan mendorong pemerintah untuk membuat sebuah perda lanjutan dan pergub tentang disabilitas untuk mempertajam poin-poinnya, gitu, termasuk dalam ketenaga kerjaan. Jadi saya ada sedikit ganjalan di diri saya tuh. Karena begini, saya melihat di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, di situ terkait dengan kawan-kawan yang bekerja di waktu yang lebih daripada 12 jam, saya tidak tahu disabilitas itu berapa jam sih yang sebenarnya maksimal waktu bekerjanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan disabilitas di tanah air, pada malam ini saya sudah berada di Kota Padang, tepatnya di Cafe Miko Kamal. Nah, di samping saya ini telah hadir para pengurus PPDI Sumatera Barat, juga ketua panitia penyelenggara Rakernas PPDI yang akan diselenggarakan pada 27 Juli tahun 2023. Di sebelah kanan saya ada Bang Japrijal. Selamat malam Bang Japrijal. Selamat malam Pak Ketum. Sapa dulu teman-teman. Halo, selamat malam semuanya. Lalu di sebelah saya ada Pak Miko Kamal. Selamat malam Pak Miko. Assalamualaikum Ketum. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Disapa Pak teman-teman semua. Selamat malam teman-teman semuanya dari kawasan ramah disabilitas Permindo Padang. Pak Miko ini ketua penasehat PPDI Sumatera Barat. Lalu yang di sebelah Pak Miko yang baju putih yang ganteng ini namanya Uda Efnofrio, Ya. ketua PPDI Sumatera Barat. Halo Pak Ketum. Silakan sapa. Halo semua. Selamat hormat. Ya, pada malam ini kita berbincang terkait persiapan penyelenggaraan Rakernas 27 Juli lusa akan diselenggarakan, tepatnya di Istana Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Mungkin biar lebih kita mengarah kepada persiapan, kita mulai dari ketua panitianya dulu, Bang Japrijal. Bang Japrijal, bisa cerita tentang persiapan Rakernas PPDI besok seperti apa sih Bang? Jadi tahap demi tahapan sudah kami lalui, mulai dari surat menyurat, mulai dari persiapan armada, mulai dari persiapan akomodasi. Alhamdulillah kami juga dibantu oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang luar biasa bagi kami, karena bagaimanapun tidak terlepas daripada bantuan dari pemerintah tersebut. Kami sangat apresiasi dengan pihak pemerintah, begitu juga dengan adanya PT KAI, dengan adanya PT Angkasa Pura juga ikut mensukseskan Rakernas PPDI Indonesia di Sumatera Barat ini. Dan sekarang persiapan kita sudah punya capaian 85%. 80%. Ya. Oke.
gitu Pak. Pesertanya dari mana aja tuh Bang? Sekarang pesertanya ada dari Maluku, ada dari Ambon, dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Jambi, dari Sumatera Selatan, dan dari berbagai provinsi yang lainnya. Ya, dan mereka ke sini melalui transportasi apa aja yang disiapkan? Sebagian ada menggunakan transportasi darat, sebagian ada menggunakan transportasi udara. Oke. Kita lanjut ke Pak Miko. Siap ya. Pak Miko, tanggapan Pak Miko terkait ditunjuknya Rakernas di Kota Padang. Ya, terima kasih Ketum. Jadi yang kita warga Kota Padang tentu sangat gembira, sangat senang dengan ditunjuknya Padang sebagai tuan rumah Rakernas tahun 2023. Nah, karena apa? Karena bagi warga Padang itu semakin banyak orang datang ke Padang itu semakin baik, terutama dalam sisi perekonomian ya. Dan penunjukan Padang ini sebetulnya menurut saya sudah tepat, sudah benar. Karena di Padang itu kita punya Ketum, untuk Ketum ketahui ada 2 kawasan ramah disabilitas sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui SK Wali Kota. Yang pertama itu ini kawasan Permindo. Kawasan ramahnya seperti apa tuh, Pak? Kawasan ramahnya itu trotoarnya bisa diakses oleh pengguna kursi roda. Trotoarnya. Ya. Kemudian trotoarnya juga bisa diakses oleh para penyandang tunanetra gitu. Trotoarnya lebar, ini kurang 6 meter. Kemudian juga ada ram juga untuk bisa dari jalan raya itu diakses ke trotoarnya gitu. Dan ini sudah ini yang pertama itu pada tahun 2016. Dan ini diresmikan oleh perwakilan dari UNESCO kalau saya tidak salah waktu itu. UNESCO. Yang bersama-sama dengan Bapak Wali Kota yang hari ini sudah jadi gubernur. Gitu. Itu yang biayai siapa, Pak? Yang biayai melalui APBD Kota Padang. Kota Padang ya. Kota Padang. Itu tahun 2015 atau awal 2016 kita mulai gerakan itu bersama dengan teman-teman PPDI Kota Padang dan provinsi. Kita presentasi, saya masih ingat kita presentasi kepada pemerintah di PU gitu kan, apa yang diinginkan oleh teman-teman, dan alhamdulillah itu dan sekarang untuk perawatannya seperti apa? Nah, perawatan ini agak kurang memang ya menurut saya, dan sebetulnya bukan yang di Permindo aja gitu. Di beberapa tempat trotoar yang sudah dibangun oleh pemerintah itu ada yang agak rusak-rusak, tapi lumayan lah. Dan ini menurut saya memang harus kita jadikan catatan ya, bahwa infrastruktur yang dibangun itu termasuk juga yang ramah disabilitas ini mesti dirawat secara kontinu, secara rutin, supaya uang rakyat yang dicurahkan untuk pembangunan infrastruktur itu dia bisa digunakan secara berkelanjutan. Oke. Dario, Ya, Pak Ketum. tanggapan Dario terkait dengan kawasan ramah disabilitas untuk teman-teman disabilitas di Sumatera Barat seperti apa? Ya, secara umum kami sangat mengapresiasi kegiatan atau tempat yang akses terhadap disabilitas. Itu sudah kita coba perjuangkan, salah satunya Permindo ini ya Pak, Pak Penasihat ya. Dan kita terus mengawal daerah-daerah yang perlu kita tinjau aksesibilitasnya. Seperti itu Pak. Dan itu sudah dirasakan manfaatnya oleh teman-teman? Iya, sangat dirasakan. Sangat dirasakan. Karena itu bermanfaat bagi lingkungan masyarakat, tidak hanya disabilitas, tapi semua orang bisa menikmati aksesibilitas itu. Oke, nah kembali lagi ke Bang Japrijal. Oh iya, siap tuh. Jadi tadi kan sudah transportasi oke. Terus teman-teman nginapnya di mana peserta Rakernas? Peserta Rakernas kita nginap di UNP Hotel. UNP. Ya, UNP Hotel. Apa tuh UNP? Universitas Negeri Padang. Oke, di situ mereka nginap ya, Di situ peserta. ya, peserta dan panitia di situ juga. Jadi teknisnya seperti apa? Menginap di sana, terus ke lokasi Rakernas ada semacam transportasi? Ada. Jadi begini tuh, kita nginap di UNP Hotel. Nanti itu untuk membawa teman-teman ke tempat auditorium Istana Gubernur
itu kita difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu ada transportasi lokal, terserah mau pakai apa katanya. Alhamdulillah kita dikasih. Dan begitu juga nanti kita setelah selesai Rakernas, kita akan ada kunjungan ke Bukit Tinggi. Kita difasilitasi juga kendaraan sampai ke Bukit Tinggi. Ke Bukit Tinggi untuk Kunjungan. Dan alhamdulillah saya dengar katanya semacam rekreasi. ya, sampai di Kota Bukit Tinggi kita menikmati pariwisata yang ramah disabilitas, yaitu jam gadang dan lubang Jepang. Setelah itu kita dijamu makan siang oleh wali kota di kediaman wali kota. Gitu tuh. Pak Miko, kita bicara perda tadi ya. Iya, iya. Kan katanya Sumatera Barat sudah punya perda tentang disabilitas. Provinsi ya. Ya, seperti apa perda itu? Iya, perda itu pada intinya adalah aturan yang mengakomodir hak-hak para penyandang disabilitas ya. Nah, tapi sebetulnya sebelum perda di provinsi ini, di kota Padang juga sudah duluan gitu. Sudah duluan. Jadi ada 2 kota lagi, ada Bukit Tinggi, ada Sejunjung ya. Sejunjung. Ya, intinya adalah ketiga perda itu, baik di provinsi maupun di kabupaten kota itu, mengakomodir hak para penyandang disabilitas, supaya para penyandang disabilitas ini diposisikan sesuai yang diinginkan. Bang Yo, terkait dengan perda, Ya. kawan-kawan disabilitas seperti apa merasakan hadirnya perda itu? Ya, perda itu sangat kita nantikan dan kita perlu mengimplementasikan sebaik mungkin, karena bagaimanapun itu bermanfaat untuk kita. Ada nggak sih catatan-catatan perda yang harus diverifikasi lagi atau seperti apa Yang perlu dipertajam itu berkaitan dengan penganggaran, Pak. penganggaran? Karena di situ dinyatakan pemerintah daerah menganggarkan dana untuk disabilitas, tapi tidak ada kata wajibnya. Jadi harapannya Ya. ada poin itu ya. Iya. Berkewajiban. Jadi berarti nanti tinggal kita memperkuat di pergubnya, Ya, atau itu bisa Turunannya ya. turunannya. Bagaimana itu kita secure gitu kan, bahwa meskipun tidak compulsory sifatnya, tetapi itu pergub bisa mengamankan itu supaya jadi compulsory gitu. Ya. Nah, besok ini kan dari Mendagri akan hadir sebagai keynote speaker ya. Ya. Keynote speak Rakernas besok. Itu mungkin bisa juga disampaikan bagaimana mekanisme untuk bisa memasukkan poin itu mungkin. Ya. Ya, betul. Ya. Kami dari panitia pun berharap dengan adanya Rakernas di Sumatera Barat ini akan melahirkan pemerintah yang akan mendorong kita yang akan mendorong pemerintah untuk membuat sebuah perda lanjutan dan pergub tentang disabilitas untuk mempertajam poin-poinnya, gitu, termasuk dalam ketenaga kerjaan. Jadi saya ada sedikit ganjalan di diri saya tuh, karena begini, saya melihat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di situ terkait dengan kawan-kawan yang bekerja di waktu yang lebih daripada 12 jam. Saya tidak tahu disabilitas itu berapa jam sih yang sebenarnya maksimal waktu bekerjanya gitu. Apakah memang harus sampai lembur atau gimana? Karena kan daya tahan tubuhnya kan pasti berbeda dengan kawan-kawan kita yang sempurna. Gitu tuh. Nah, Rio, Iya. apa namanya tema dari Rakernas ini apa? Temanya itu Saiyo Sakato Kito Sajalan. Maksudnya gimana? Saiyo Sakato itu artinya tidak ada yang berbeda prinsip. Semuanya satu kata, satu ide, satu gagasan. Dengan adanya satu ide, satu gagasan, kita bisa berjalan dengan lurus sesuai dengan koridornya. Luar biasa. Ya, Ya. itu ide siapa itu? Saiyo Sakato Kito Sejalan. Ide Idenya bersama. Ide bersama. Mengangkat konsep Minang seperti itu. Mengangkat konsep Minang. Oke.
Nah, rencana juga akan dibuka oleh Pak Gubernur mungkin ya? Ya, Untuk Rakernas besok Insya hadir Allah. ya, Pak Gubernur hadir ya. Pak Gubernur sangat bersemangat, dan ketika kita audiensi kemarin, matanya tuh bersinar dengan kita. Luar biasa. Berbinar-binar. Iya, berbinar-binar ya. Apresiasi buat Pak Gubernur Sumatera Barat. Tidak hanya gubernur, Pak, wali kota Bukit Tinggi pun juga sama ya. Wah. Dan nanti katanya mau ada penghargaan ya Iya. Ya, untuk daerah-daerah yang memiliki Ramah disabilitas, eh, ya. Yang memiliki kepedulian perhatian terhadap dan disabilitas. perhatian ya pada disabilitas. Jadi- Daerah mana aja tuh? Bocoran. jadi begini tuh. Iya. Untuk penghargaan itu kami memberikan kepada wali kota Bukit Tinggi. Wah, ini bocoran nih, bocoran. Ya. Bocoran nih. Dan juga Bupati Padang Pariaman. Begitu juga dengan tokoh dan Gubernur Sumatera Barat. Karena kami anggap itu adalah, bukan kami anggap, yang sudah berbuat untuk, saya nggak bisa bilang apa-apa untuk bapak-bapak tersebut gitu. Karena apa? Karena rasa kami bahagia karena disambut hangat oleh mulai dari Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan pemerhati, termasuk Bapak yang di sebelah kiri, Pak Ketum. Pak Miko. Iya, Pak Miko, luar biasa. Ya. Saya dengar juga katanya Pak Miko meng-hire untuk penjemputan ya. Peserta Rakernas dari bandara gitu kan. Iya. Sampai ke lokasi hotel, sampai ke tempat Rakernas ya. Kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait seperti KAI, kemudian juga Sapura, dan juga ada tadi kita persiapkan dengan Transpadang. Transpadang. Dan menurut saya tuh ini kalau bicara ramah disabilitas ini, saya dulu itu dengan teman-teman itu kita punya konsep namanya beli satu dapat dua tuh. Maksudnya ramah terhadap penyandang disabilitas pasti ramah juga terhadap orang yang bukan dengan Ya. kebutuhan khusus. Gitu. Non Tapi disabilitas. sebaliknya kalau ramah terhadap orang umum yang tidak punya kebutuhan khusus belum tentu ramah terhadap penyandang disabilitas. Jadi kalau sudah ramah, kalau semua fasilitas umum yang kita bangun ini ramah terhadap penyandang disabilitas, pasti juga ramah terhadap orang umum. Jadi nggak ada salahnya, mesti kita dorong semua ini ramah disabilitas. Ketimbang hanya ramah terhadap orang tidak berkebutuhan khusus, belum tentu ramah terhadap penyandang disabilitas. Makanya saya dari dulu itu, dari tahun 2015 saya terlibat dengan teman-teman ini, saya dorong kalau bisa semua kawasan ini di Kota Padang ini kita jadikan sebagai kawasan ramah disabilitas. Nah, sekarang baru 2, Pemindo, satu lagi Katip Sulaiman. Nah, kalau Patimura misalnya kita dorong juga, yang lain-lain juga kita dorong, karena nggak ada ruginya, justru lebih beruntung gitu. Yang kalau ramah terhadap penyandang disabilitas pasti ramah terhadap orang umum. Tapi sebaliknya belum tentu. Ya, luar biasa. Kalau dari kami panitia boleh nanya nggak Tum sama Apa Ketum? tuh? Boleh. Boleh. Ini gantian jadi host nih. Iya, bukan jadi hostnya gitu, tapi kami penasaran. Kenapa sih Ketum mengambil kesimpulan ingin adanya Rakernas PPDI se-Indonesia itu berada di Sumatera Barat ini? Itu yang perlu kami tahu gitu loh, Tum. Ya, jadi kenapa kita ya, terutama inisiatifnya saya memilih Sumatera Barat untuk menjadi tuan rumah Rakernas, karena waktu itu saya hadir di Musda PPDI Sumatera Barat. Ya, waktu itu pemilihan ketua provinsi ya, Pak Aryo sebagai terpilih menjadi ketua. Di saat itu saya banyak melihat kawan-kawan disabilitas di Sumatera Barat, mudah-mudahan dan berpotensi. Kemudian juga dari pemerintahnya juga saya lihat ada perhatian ya, ada support, dukungan. Dan waktu itu saya bicara langsung dengan Pak Kepala Dinas Sosial Pak Ari, waktu itu Pak Haji Ari ya, langsung direspon gitu. Jadi pada saat kita satu meja, saya ngomong, Pak, besok Rakernas PPDI di Sumatera Barat dong. Oh iya, itu cocok gitu. Jadi karena sudah direspon oleh Dinas Sosial waktu itu Pak Ari, jadi kita di pusat setelah Musda itu saya pulang ke Jakarta menyampaikan perihal itu gitu. Nah, dan yang ketiga itu karena saya melihat teman-teman disabilitas di Sumatera Barat ini
bisa menjadi motivasi untuk kawan-kawan yang lain. Motivasinya apa ya? Saya lihat di Sumatera Barat banyak sekali disabilitas yang sudah bekerja di pemerintahan, kemudian juga sisi pendidikan, teman-teman disabilitas di Sumatera Barat itu sudah banyak yang S2, bahkan ada yang S3 juga ya. Nah, ini bisa menjadi contoh, menjadi motivasi. Jadi itu yang menjadi catatan saya, kenapa Sumatera Barat kita pilih menjadi tuan rumah. Oke, terima kasih tuh. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada. Ganti host ya. Nah, sekarang saya nanya nih. Iya, boleh tuh. Harapan kawan-kawan dengan hadirnya atau dengan diselenggarakannya Rakernas di Padang, apa harapannya? Harapan saya pertama Satu-satu itu. ya. Nih ketua panitia. Jadi besar harapan saya tuh akan dengan adanya Rakernas di Sumatera Barat ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain bahwa kita adanya sebuah kota yang ramah disabilitas. Dan juga tuh kami harapan kami dengan kehadiran Bapak dari Mendagri, Bapak dari Kemensos, dan siapapun yang hadir dari pusat, KPU juga. ya KPU RI, kami ingin dilahirkan sebuah aturan atau perda atau apakah itu jenisnya untuk disabilitas. Begitulah besar harapan kami itu. Nah, Pak Miko, Saya harapannya teman-teman nanti peserta itu mencoba kawasan Permindo ramah disabilitas ini. Oke. Nanti juga ada syaratan-syaratannya pasti kan, apa yang harus diperbaiki, gitu. Kekurangannya di mana, gitu. Mudah-mudahan itu bisa jadi bahan masukan bagi pemerintah kota, sehingga kemudian fasilitas yang ada itu bisa kita tingkatkan terus. Gitu. oke. Rio, coba Ya, kalau sebagai ketua Sumatera Barat. ya. Kalau saya, karena ketum menunjuk kami sebagai tuan rumah Sumatera Barat dalam kegiatan Rakernas, kami harus bisa dan kami harus tunjukkan bahwasanya kita di Sumatera Barat punya potensi yang harus kita tunjukkan pada dunia bahwasanya disabilitas di Sumatera Barat hebat, seperti itu. Ya, jadi mungkin ada yang nanti akan diperjuangkan dalam Rakernas itu apa? Yang akan diperjuangkan itu Dalam berkaitan nanti rapat sidangnya. ya, berkaitan dengan membantu pendataan, kemudian ketenaga kerjaan dan fasilitas untuk menyuarakan hak-hak kita. Kemudian ada juga terkait dengan ekonomi UMKM dan yang pastinya perlindungan hukum terhadap kawan-kawan disabilitas. Oke, ya. Cukup banyak ya. Iya, Banyak. Ya. Baik, itu mungkin ya obrolan kita. ya. Mungkin sebelum kita akhirin, salah satu mungkin close statement untuk menyampaikan ke kawan-kawan di tanah air. Siapa? Rio atau Pak Miko? Pak Miko, penasihat. Tapi sebelum menyampaikan kita minum kopi. Oke. Kopinya sudah dingin. Ayo Rio, kopinya. Iya. Waduh, nikmat. Ini kopi Padang ya. Ya, kopi Padang. Wangi dan rasanya agak-agak pahit ya. Oke, siapa closing statement? Saya Salah satu. inginnya Pak Miko. penasihat ya. Ah, Pak penasihat. Tentu kita berharap Rakernas ini bisa berjalan dengan lancar, Amin. kemudian sukses ya, dan melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang mantap, kemudian juga applicable. Artinya ada rekomendasi kemudian bisa dijalankan Coba. di lapangan gitu. Jadi Implementatif lah ya. implementatif. Jadi jangan hanya rekomendasi kemudian rekomendasi nggak bisa dijalankan. Dan tentu kalau sudah implementatif, sudah bisa diimplementasikan, tentu insya Allah bermanfaat bagi teman-teman disabilitas seluruh Indonesia. Gitu. Oke. Ya, kawan semua, kita sudah di akhir podcast perbincangan malam ini. Kita doakan semoga Rakernas besok berjalan lancar, Amin. sukses dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang baik, bagus ya dan implementatif. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Senyum, ramah disabilitas, Indonesia inklusi. Sayo Sakato, Kita sejalan. Thank you.